Oke, selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Masih semangat kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Terus, walaupun kita pertemuan jam terakhir, tapi semangat kita tetap tidak boleh loyo. Bapak awali dulu dengan salam buka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar. Pak minta Agra, tolong dipandu temannya untuk doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Agra. Anak-anak, kalian sudah melakukan absensi tadi di link yang sudah Bapak share di Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, sambil Bapak cek ya. Nurul hadir? Hadir, Pak. Agra? Hadir, Pak. Agra hadir? Hadir, Pak. Swastana? Hadir, Pak. Riani? Hadir, Pak. Dewi Rate? Hadir, Pak. Arpianti? Hadir, Pak. Eti? Hadir, Pak. Elisa? Hadir, Pak. Depi? Depi nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Doni? Hadir, Pak. Oh, berarti hadir semua ya. Nah, sebelum mulai, Pak mau mengecek dulu persiapan kalian. Baterai sudah penuh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pulpen sama pensil dan sebagainya, walaupun kita belajar daring, pulpen dan buku itu harus nanti buat orak-orek dan sebagainya. Udah lengkap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebelum Pak lanjut, Pak mau sampaikan dulu, walaupun kita belajar daring, semangat kita tidak boleh loyo. Dimanapun dan kapanpun, semangat itu harus tetap ada untuk belajar. Ya, semangat ya? Iya, Pak. Semangat. Ya, bagus. Nah, pas musim pandemi sekarang ini, kalian sebaiknya tinggal diam di rumah saja. Jangan kemana-mana, belajar dari rumah. Kalaupun keluar dari rumah, ingat, jalankan protokol kesehatan. Ingat, Ibu apa? Kalau keluar, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jangan berkumpul. Ya, Nak ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Nah, kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari persamaan, sekarang kita mempelajari pertidaksamaan. Untuk indikator pencapaian potensi, yang pertama itu memahami sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang ketiga, menyusun pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dari masalah konseptual. Yang keempat, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan diberikan pertidaksamaan dan didik dapat memahami sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan berpedoman pada LKPD, peserta didik model pembelajaran problem based learning, di mana model pembelajaran ini berdasarkan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penilaian di sini nanti Bapak ambil 3 aspek. Yang pertama itu sikap. Sikap ini Bapak akan nilai dari observasi kalian mengikuti pelajaran. Yang kedua, untuk aspek pengetahuan, nanti Bapak ambil dari tes evaluasi di akhir pelajaran nanti. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan itu nanti Bapak ambil kalian berdiskusi dalam kelompok nanti. Nah, sebelum materi yang kita bahas hari ini,
Mari kita mengingat materi prasyarat dulu. Materi prasyarat yang pertama yaitu pertidaksamaan linier satu variabel, biasanya singkat dengan PTLSP. Masih ingat? Nah, untuk umum PTLSP itu setiap A, B, dan C bilangan real bentuk, maka AX ditambah B tidak sama dengan C, di mana A itu koefisien dari X itu variabel, B dan C itu konstanta, dan tanda tidak sama dengan itu bisa diganti dengan tanda ketaksamaan. Ada yang masih ingat ada berapa tanda ketaksamaan? Ada 4, Pak. Ada 4, apa aja? Lebih dari, Iya, kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih dari, kurang sama dari. dengan. Ya, pintar. Di sini berapakah nilai X dari X ditambah 5 dikurangi 8? Elisa, berapa Elisa? X kurang dari 3. Sekarang lanjut. Yang kedua. Berapakah nilai X jika min 3X lebih besar sama dengan 12? Riani, berapa Riani? X lebih X kurang dari sama dengan negatif 4, Pak. X kurang dari sama dengan negatif 4. Ada yang masih ingat ini? Kok bisa tandanya berubah loh? Dari lebih besar bisa jadi lebih kecil. Kenapa? Ayo. Karena dia dibagi dengan angka negatif, Pak. Iya, pinter. Nah, perlu diingat Nana ya, dalam ketidaksamaan, jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Prasyarat kedua. Nah, di sini garis bilangan. Ada yang mengatakan pertidaksamaan itu dapat ditulis dalam garis bilangan. Contoh, X lebih besar dari 2. Dalam penulisan garis bilangan, ingat ini. Jika dia tidak isi angka sama dengan, di angka 2 dikasih bulatan kosong. Ayo kita lanjut. Pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak itu, mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan mutlak G. Sebenarnya sebelum kita bahas pertidaksamaan, mari kita bahas definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Definisi nilai mutlak dapat juga ditulis sebagai berikut. Mutlak X sama dengan bernilai X untuk lebih dari 0. Bernilai min X untuk X kurang dari 0. Nanti masuk sifat-sifat nilai mutlak suatu bilangan real dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk X elemen R dan Y elemen R dan A lebih besar sama dengan 0 berlaku. Yang pertama, mutlak X kurang dari A, maka X lebih besar sama dengan min A lebih kecil dari A. Mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari min A atau X lebih dari untuk menentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak dapat dicari dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sekarang mari kita amati permasalahan kontekstual berikut. Coba kalian amati di sini. Ada permasalahan, seorang terlahir prematur di sebuah rumah ibu dan anak. Bayi tersebut terlahir dengan berat badan di bawah berat badan bayi normal. Untuk itu diperlukan suatu tindakan, yakni memasukkan bayi tersebut ke dalam inkubator selama 2 hari, agar suhu tubuh bayi stabil di suhu 34 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, berapakah interval atau rentang suhu inkubator tersebut? Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan ini, mari kita amati dulu apa saja yang diketahui dari masalah ini. Yang pertama, suhu tubuh bayi stabil itu di 34. Sedangkan penyimpangan itu di 0,2. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan konsep pertidaksamaan nilai mutlak dengan memodelkan kasus tersebut ke dalam bentuk mutlak X dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2.
2, di mana X ini adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat perubahan suhu lingkungan. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas pada LKPD. LKPD-nya sudah di-download semua, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok. Sudah Bapak bentuk minggu lalu, seperti minggu lalu ya, kelompoknya diskusikan di Google Classroom. Di sana sudah Bapak buatkan forum diskusi. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kalian boleh keluar dari Gmeet dulu. Nanti 20 menit lagi, silakan berdiskusi di Google Classroom. Nanti Bapak akan tamping di sana. Nanti Bapak akan pantau kalian di sana. Karena Bapak juga bisa mengakses itu, kalian silakan berdiskusi. Jika tidak ada yang diketahui, silakan boleh bertanya dengan Bapak. Atau kalian bertanya dulu dengan teman kalian. Ngerti nggak ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Anak-anak semuanya sudah kembali lagi Ya. join di Classroom, di Google Meet-nya? Sudah, Semua? Pak. Sudah, Masuk Pak. ini? Sudah, Tadi Pak. Bapak sudah ikut mengecek, berarti kalian di sana Bapak sudah lihat semuanya sudah mulai aktif. Giliran kalian untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan tadi per kelompok kalian. Hasil diskusi kalian nanti teman yang lain akan menanggapi. Kelompok 1, silakan siapa yang mewakili? Doni, silakan wakili. Baik, Bapak. Saya coba gini, Pak ya. Ya, Tampilkan silakan. hasil gininya. Nah, ini untuk nomor 1. Itu harga mutlak X-34 kurang dari sama dengan 0,2 Oh, tadi yang itu ya, inkubatornya ya? di sebelah kiri dan 0,2 di sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya adalah itu untuk yang nomor 1, himpunan penyelesaiannya Ya. X lebih Yang lainnya tuh, yang lainnya gimana? Sama nggak jawabannya dengan kelompoknya Doni? dari Bapak. Sama, Pak. Berarti sama ya. Sekarang yang nomor 2. Kita lanjut untuk yang nomor 2, Pak ya. Ya, silahkan Doni. Untuk yang nomor 2, itu harga mutlak dari 8 min 3X kurang dari 7. Itu masih sama seperti yang nomor 1, Pak, sifatnya. Cuma beda tanda ketidaksamaannya menggunakan kurang dari. Kalau tadi kan kurang dari sama dengan. Ya. Sehingga mendapatkan himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari 5 dan X kurang dari 1/3. Yang lainnya? Sama apa beda? Tandanya itu nggak berubah ya? Iya, betul. Harusnya gimana tandanya? Tandanya harusnya berubah, Pak. Ya. Kenapa berubah tandanya, Nak? Nah, dia dibagi dengan negatif, Pak. Dari tadi, simpulan apa yang kita peroleh? Materi apa saja yang kita pelajari tadi? Yang pertama, ingat tadi kesalahannya ketika mengalihkan atau membagi pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaannya harus dirubah. Diubah, Bapak. Ingat ya, kalau yang kedua, ketika kalian menggambar pada garis bilangan, jika tidak ada tanda sama dengan, berarti bulannya kosong apa penuh? Kosong. Kosong, Pak. Kosong. Kalau isi sama dengan, Penuh. menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dapat menggunakan apanya, Nak? Sifat-sifat nilai. Sifat-sifat nilai Ini mutlak. pelajarannya sudah habis. Kita ketemu minggu depan lagi. Karena hari ini adalah pertemuan terakhir untuk di bab 2, berarti minggu depan kita akan melanjutkan ke bab 3 tentang SPLDP. Ada yang jangan nanti di akhir pelajaran Bapak adakan evaluasi untuk batas terakhir pengumpulan itu sampai jam 5 sore. Nanti linknya Bapak sertakan di Classroom. Untuk hari ini Bapak akhiri dulu pelajarannya, Bapak tutup dengan Om, Santi Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.